Ibu masih semangat? Terus semangat ya Bu? Lapar? Alhamdulillah. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Hissatul Aulia ini imannya nggak diragukan. Imannya kayak Nabi naik terus. Orang belum subuh aja udah sholat subuh duluan. Saking semangatnya. Ibu, hati-hati dengan lisan. Kita masuk segmen yang kedua, yaitu segmen tanya jawab. Ibu-ibu yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Cukup 2 orang, nanti selanjutnya 2 orang lagi. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hissatul Aulia, nama saya Rosa. Saya mau menanyakan bagaimana sikap kita, etika kita menghadapi orang, bertemu dengan orang yang suka memfitnah, menggunjing kayak gitu. Itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali Bu. Ustaz, gimana sikap kita? Ini ketemu orang ini jelekin kita, orang ini ngomongin kita, fitnah kita. Bu, kalau ketemu gitu gimana Bu? Ya, rasanya kepingin cakar-cakar gitu ya Bu. Ibu, berbahagialah ketika kita difitnah. Berbahagialah ketika kita digunjingin. Berbahagialah ketika kita diomongin, Ibu. Kenapa? Dosa kita habis. Orang yang ngomongin kita sholat, pahalanya ke kita, Bu. Dia sodakoh, pahala sodakohnya ke kita. Dia puasa Ramadan, puasanya pahalanya ke kita. Dia umroh haji, pahalanya ke kita. Dia duduk di majelis taklim, pahalanya mengalir ke kita. Jadi sebetulnya Ibu paling enak orang itu kalau digibahin Bu, senyum aja, alhamdulillah ya Allah mbak digibahin ya Allah. Ya, kalau perlu Bu buat plang nama Bu di depan rumah. Ibu-ibu yang mau gibahin saya silahkan. Ya, kalau perlu lagi, kalau tahu kita ada yang gibahin kita, pergi ke pasar beli gorengan Bu, kasih. Alhamdulillah Ibu makasih ya udah gibahin saya. Ini saya bawain gorengan, saya bawain buah. Kenapa? Dosa kita habis. Orang yang digibahin, orang yang dijelekin dosanya habis. Pahala orang itu ngalir untuk kita. Ini ra'aitu ta'ifatan min ummati. Apa kata Nabi? Aku lihat satu kelompok dari umatku yang dia ngerjakan kebaikan tapi nggak ada pahala. Sholatnya nggak pernah putus tapi nggak ada pahala sholat. Puasa Ramadannya luar biasa, tiap malam tadarus tapi nggak ada pahalanya. Sedekahnya banyak tapi nggak ada pahalanya. Dia duduk di majelis taklim tapi nggak ada pahalanya. Ibadahnya banyak tapi nggak ada pahalanya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu pahala umatku kemana? Kok nggak ada? Jibril manggil, siapa yang nulis pahala Bu dan dosa Bu? Raqib dan Atid. Itu dipanggil 2 malaikat. Dipanggil, Nabi bertanya, kalian malaikat ngapa nggak nulis pahala hambaku? Dia ahlus sholat, dia ahlul masjid, majelis taklim dia datang terus, zikirnya paling banyak, sodakohnya paling banyak, puasanya paling hebat. Apa kata 2 malaikat ini? Ya Rasulullah, pahalanya ngalir ke orang yang dia suka gibahin. Pahalanya ngalir, pindah ke orang yang dia suka fitnahin, dia suka jelekin, terus ngalir. Sehingga tempatnya di mana Ibu? Neraka. Ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Apa solusinya Ibu? Solusinya minta maaf dan taubat. Minta maaf, taubat kepada Allah dengan taubat sebetul-betulnya taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuhah. Karena yang paling banyak masuk ke dalam neraka gara-gara apa Ibu? Lidah. Paham Ibu? Nyambung Ibu? Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Nama saya Riawani Abu Bakar, dari Majelis Taklim Hissatul Aulia. Pertanyaan untuk sore hari ini berkenaan dengan lisan. Mungkin bagaimana kita menata hati kita setelah kita dihibah, untuk melanjutkan pertanyaan pertama, dan kiat-kiat apa saja agar kita terhindar dan menghindar dari lisan yang tidak terjaga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan Ibu ya. Yang pertama hampir sama Ibu. Yang pertama Ibu cara nyikapinnya apa? Senyum. Ayo Ibu sama-sama senyum. 1, 2, 3. Senyum, senyum, senyum. Senyum itu giginya kelihatan Bu. Ayo senyum.
Ada orang senyum tapi giginya ngelem. Ya. Jadi kalau ibu dengar berita nggak baik, senyum. Dengar berita nggak baik, senyum. Kenapa ibu? Ketika itu malaikat sedang hadir di depan kita untuk mengangkat kebaikan kita, mengangkat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, dosa hamba habis. Nggak perlu tabayun, nggak perlu klarifikasi ibu. Terkadang kan, wah ini saya klarifikasi, ini nggak benar, ini nggak benar. Capek ibu, betul tidak? Capek. Yang gibahan kita nggak butuh tabayun kita ibu. Yang mencari kejelekan kita nggak butuh klarifikasi kita. Kita mau klarifikasi gimana pun, kalau menurut orang jelek ya udah jelek aja. Tabayunnya ke siapa? Ke Allah. Klarifikasinya ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, malam ini amba bangun, amba kepingin ngadu kepada engkau. Amba kepingin tabayun dan klarifikasi kepada engkau ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah tadi pagi amba dapat kabar, amba dijelekin, amba terima ya Allah. Dan kalau ngadu kepada Allah nggak boleh pakai ancaman bu. Ibu dengar berita dijelekin nih, ibu dengar berita digibahin. Saya nggak kayak gitu loh, awas nanti ya. Awas nanti, pasti Allah nggak tidur. Nah kan kita kadang suka menggunakan kata-kata Allah tuh nggak tidur. Udah jangan keluar kata-kata ini. Kata-kata Allah nggak tidur, tunggu aja balasan dari Allah. Saya nggak akan balas, tapi tunggu Allah pasti balas. Itu tanda kita tidak ikhlas. Jadi ketika dapat kabar yang tidak enak, senyum, ucapkan alhamdulillah. Ustadz sakit tapi Ustadz, sakitnya sampai di kata Ayu Ting Ting, sakitnya sampai di sini Ustadz, sampai di hati sakitnya. Senyum, ucapkan alhamdulillah. Ibu, ketika ini terjadi Allah sedang mengangkat derajat kita. Ketika ini terjadi Allah sedang meletakkan kita di posisi yang paling mulia. Dan ketika ini terjadi ibu, ternyata ibu sama seperti artis. Kenapa? Banyak yang memperhatikan ibu. Ya, banyak yang memperhatikan. Sama kayak di FB ibu. Ibu buat cerita di Facebook. Yang ngelihat banyak, yang nge-like hanya 5 orang, yang ngelihat ratusan orang bu. Artinya apa? Orang banyak kepo dengan kita, itu bersyukur. Ya, kok dia bisa gini ya? Kok dia bisa gini ya? Kok dia bisa gini ya? Artinya Allah sedang mengangkat derajat ibu. Jadi sabar aja. Sabarnya gimana? Senyum dan ucapkan alhamdulillah. Ya. Ibu nggak marah ya? Enggak. Kok gitu kan nggak marah? Enggak. Sampai orang yang ngasih tahu pun bingung bu. Seperti bingungnya malaikat ketika melihat umat Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang banyak gara-gara dia ikhlas difitnah. Lalu kiat-kiatnya gimana ibu? Kiat-kiat biar hati kita damai, biar hati kita tentram, biar dengan orang ini baik. Kiat yang pertama tadi, yakinkan dalam diri kita ibu, Allah akan mengangkat derajat kita. Itu kan bagian dari ujian ibu. Tidak diberikan ujian kepada seorang hamba kecuali tanda sayang Allah, dan Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua ibu, kiat yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas nggak bu kalau digibahin bu? Ibu marah nggak kalau dipitnah bu? Marah nggak? Ustaz. Kan keluar bahasa Ustaz, kita kan bukan nabi, betul nggak bu? Bu, kalau kita nabi, dosanya nggak kayak gini bu, cobaannya nggak kayak gini, ujiannya nggak kayak gini bu. Karena kita umat Nabi Muhammad, maka ujiannya kayak gini. Yang kedua ikhlas, yang ketiga apa ibu? Yang ketiga doakan yang baik untuk saudara kita, sehingga hati kita tenang. Doakan yang baik, nggak usah doa yang jelek, karena doa itu kembali ke kita ibu. Kan kadang kita kalau berdoa, ya Allah celaka, mudah-mudahan celaka lah dia. Malaikat kan membalas doa kita, walaka misluk, engkau akan mendapatkan seperti apa yang kau doakan. Ya, jadi doa itu yang baik-baik ibu. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Malaikat berdoa, engkau akan mendapatkan apa yang kau doakan. Ya Allah, ini saya doa untuk ibu nih. Ya Allah, panjangkan umur ibu-ibu Majelis Talim Tis'atul Aulia, luaskan rezekinya. Yang punya hutang lunaskan hutangnya. Yang suami yang mau poligami nggak jadi. Nah,
Ini kan doa. Apa kata malaikat? Engkau mendapatkan apa yang kau doakan. Umurmu panjang, rezekimu luas. Itu doa malaikat. Ini 3 kiat ibu yang harus kita pakai biar hati kita tenang. Dan silaturahim juga kita tidak terputus. Ibu, kita lewati iklan-iklan ini dulu, baru kita masuk ke segmen yang ketiga.